Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tata cara teknis mengerjakan mata uji kompetensi mengelola administrasi pembelian. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah membaca gambaran umum perusahaan dengan seksama dan dengan teliti. Langkah kedua, buka paket uji kompetensinya. Untuk dipilah mana bukti-bukti transaksi dan mana yang lembar kerja. Pisahkan keduanya untuk nanti potong-potong atau dipisahkan. Langkah ketiga, kita pisahkan atau kita sobek bukti-bukti transaksi itu untuk menjadi lebih rapi dan mudah untuk diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Untuk administrasi pembelian, bukti transaksi yang ada itu adalah SPPB, surat permintaan pembelian barang, kemudian SPH, kemudian SPH adalah surat penawaran harga, kemudian faktur dan surat muat atau surat jalan. Itu kita pisah-pisahkan, kita kelompokkan sesuai dengan jenisnya dan diurutkan secara kronologis tanggal kejadian. Selanjutnya, siapkan form surat permintaan penawaran harga atau SPPH yang masih kosong, kita pilah-pilah dan kita rapikan. Dan juga surat penawaran atau SP atau bisa juga istilahnya PO atau purchase order. SPPH dan SP yang masih kosong, kita isikan dulu nomor bukti transaksinya di tempat yang sudah tersedia. Setelah kita mengisi nomor bukti transaksi pada form yang kosong, kemudian kita menganalisa SPPB-nya untuk kita membuat untuk sebagai dasar kita membuat SPPH yang akan dikirimkan kepada beberapa calon penjual. Setelah itu, setelah kita menerima SPH dari calon penjual, maka kita harus membuat PO atau SP, surat pesanan. Surat pesanannya kepada siapa? Kita harus menganalisa masing-masing SPH atau surat penawaran harga yang masuk, itu mana-mana yang sudah di ACC atau mana yang ditolak. Sehingga kita membuat SP-nya atau surat pesanannya berdasarkan SPH yang di ACC. Setelah kita membuat SP, kemudian kita akan menerima faktur dan surat jalan atau surat muat dari penjual, di mana surat jalan dan faktur ini nanti akan kita arsip beserta salinan SPH beserta salinan SP, kemudian juga SPPH dan SPPB. Nah, faktur inilah yang kita jadikan sebagai dasar untuk mencatat ke buku pembelian
untuk nantinya kita laporkan sebagai laporan pembelian bulan yang bersangkutan. Setelah semua transaksi selesai, maka kita catat ke dalam buku pembelian dan semua dokumen transaksi harus kita arsipkan. Susunan pengarsipan bukti-bukti transaksi harus secara kronologis dan urut tanggal kejadian. Untuk satu transaksi yang harus kita arsip urutannya adalah 1. SPPB, yang kedua SPPH, kemudian di atasnya SPH, berikutnya SP, kemudian surat jalan, dan yang paling atas adalah faktur. Itu untuk satu transaksi. Kalau di dalam soal tersebut ada beberapa transaksi yang pembeliannya di ACC dan sudah dilaksanakan, maka juga kita arsip dengan urutan seperti tersebut. Buku pembelian itu pada setiap akhir bulan harus kita buatkan laporan pembelian. Oleh karena itu, di buku pembelian kita harus selesaikan prosesnya sampai dengan menjumlah. Kemudian harus terisi tanda tangan penanggung jawab dari bagian pembelian dan bagian di atasnya. Selesaikan buku pembeliannya, jangan lupa tanda tangani sesuai dengan nama bagiannya masing-masing. Setelah itu kita masukkan ke map seluruh arsip dokumen transaksinya dengan urutan tanggal yang kecil di bawah. Jadi urutannya tanggal yang kecil ke tanggal yang besar ketika kita memasukkan atau mengarsipkan dokumen transaksinya ke map. Yang paling atas setelah semua dokumen terarsip adalah buku administrasi pembelian, atau jika ada laporannya, maka laporan pembelian pada bulan yang bersangkutan. Baru nanti setelah itu form cover lembar kerja yang sudah diisi nama, mata uji kompetensi, tanggal pelaksanaan uji kompetensinya kita taruh di yang paling atas. Setelah cover kita tulisi dengan nama peserta, mata uji kompetensi, dan tanggal pelaksanaan uji kompetensi. Kemudian kita masukkan ke dalam map yang paling atas, dan ini berarti pekerjaan kita untuk administrasi pembelian telah selesai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.